Bayangkan jika penampilan kalian yang sederhana bisa menjadi kunci rahasia untuk meraih kekayaan. Kalian mungkin berpikir, apa hubungannya terlihat miskin dengan menjadi kaya? Kita hidup di dunia di mana pemeran kemewahan seringkali dianggap sebagai simbol kesuksesan. Namun, ada alasan mengejutkan mengapa banyak orang kaya dan sukses justru memilih untuk terlihat sederhana dan tidak mencolok. Pada episode kali ini, kita akan mengungkap mengapa terlihat miskin bukan hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga strategi keuangan yang cerdas. Alasan 1, lebih mudah mencapai kekayaan. Coba bayangkan kalian sedang berlomba menuju puncak gunung. Jika kalian memutuskan untuk membawa ransel penuh barang-barang yang tidak penting, perjalanan akan jauh lebih sulit. Begitu juga dengan keuangan kita. Menghindari gaya hidup konsumtif seperti membeli barang-barang terbaru, mobil mewah, atau mengikuti tren mode yang cepat berganti, sebenarnya melepaskan beban berat yang membuat perjalanan menuju kekayaan menjadi lebih mudah. Menghindari pengeluaran besar yang rutin adalah kunci utama. Bayangkan jika setiap tahun membeli mobil baru hanya karena suka bau kulit baru atau ingin tampil keren di depan teman. Pengeluaran semacam ini tidak hanya mahal di awal, tapi juga memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit. Sebaliknya, jika tetap menggunakan mobil yang sudah dimiliki dan masih berfungsi dengan baik, uang bisa dialokasikan dengan investasi atau tabungan jangka panjang. Selain itu, mengurangi pengeluaran konsumtif, fokus bisa lebih terarah pada tujuan keuangan jangka panjang. Ini seperti memilih rute langsung menuju puncak gunung daripada mengambil jalan berkelok yang penuh dengan godaan untuk berhenti dan membeli souvenir di setiap tikungan. Kalian akan sampai ke tujuan lebih cepat dan dengan lebih sedikit usaha. Akhirnya, menumbuhkan sikap bersyukur dan puas dengan apa yang sudah dimiliki adalah fondasi penting dalam perjalanan keuangan. Sama seperti seorang pendaki yang menghargai setiap langkah yang telah dilalui dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kita juga perlu belajar menikmati apa yang sudah ada. Ini akan membantu merasa lebih bahagia dan meminimalkan keinginan untuk selalu membeli barang baru. Dengan begitu, puncak kekayaan bisa dicapai dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Alasan 2, bebas dari tekanan impresi. Bayangkan kalian sedang bermain permainan papan, di mana tujuannya adalah mencapai titik akhir dengan kekayaan terbesar. Jika terus-menerus membeli properti mahal untuk mengesankan pemain lain, mungkin akan kehabisan uang sebelum mencapai tujuan. Dalam kehidupan nyata, banyak dari kita merasa perlu membuktikan kesuksesan melalui barang-barang mewah seperti mobil terbaru, pakaian desainer, atau rumah besar. Ini seperti membawa papan skor besar yang bertuliskan, "Lihat, saya sukses." Tetapi sebenarnya menguras sumber daya yang dimiliki. Namun ketika tidak merasa perlu membuktikan kesuksesan kepada orang lain, fokus bisa beralih ke kebebasan finansial daripada pengakuan sosial. Sama seperti pemain cerdas yang menginvestasikan uangnya dengan bijak untuk jangka panjang. Keputusan keuangan yang lebih baik dapat diambil dengan tidak menghabiskan uang hanya untuk tampil kaya. Misalnya, daripada membeli mobil baru setiap tahun, uang tersebut bisa diinvestasikan dalam saham atau tabungan jangka panjang yang memberikan keuntungan lebih besar di masa depan. Pengambil keputusan berdasarkan nilai jangka panjang daripada kepuasan instan adalah kunci lainnya. Ini seperti memilih untuk membangun rumah yang kokoh dan tahan lama daripada membangun kastil pasir yang indah tapi mudah hancur. Dengan fokus pada tujuan jangka panjang, pengeluaran impulsif yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat bisa dihindari. Sebagai gantinya, menanam benih yang akan tumbuh akan memberikan hasil yang berlimpah di masa depan. Jadi, dengan menghilangkan tekanan untuk tampil kaya dan mengesankan orang lain, hidup bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Menggunakan uang dan waktu
dengan cara yang lebih bijaksana, memastikan setiap langkah membawa lebih dekat pada kebebasan finansial yang sejati. Seperti pemain yang tenang dan terfokus pada permainan papan, tujuan dapat dicapai dengan strategi yang matang dan hati yang ringan. Alasan 3, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bayangkan kalian berada di sebuah taman yang indah, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan bunga-bunga yang mekar. Bisa duduk di bangku dan menikmati ketenangan, atau terus berlari dari satu sudut taman ke sudut lainnya, mencoba melihat setiap bunga dan memanjat setiap pohon. Hidup dalam kesederhanaan itu seperti memilih duduk di bangku dan menikmati keindahan di sekitar tanpa merasa perlu menjelajahi setiap sudut taman. Dengan hidup lebih sederhana, stres bisa berkurang dan kebahagiaan meningkat. Memilih kesederhanaan juga berarti memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal penting dalam hidup. Sama seperti duduk di bangku dan menikmati pemandangan taman, bisa menggunakan waktu dan energi untuk momen-momen berharga bersama keluarga, mengejar hobi, atau merawat diri sendiri, tanpa terbebani oleh tekanan untuk selalu memiliki barang-barang terbaru. Bisa terfokus pada hal-hal yang memberikan makna dan kepuasan sejati. Selain itu, menjalani kehidupan yang sederhana mengajarkan kita membuat pilihan finansial yang bijaksana berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ini seperti membawa piknik sederhana ke taman daripada membeli makanan mahal di restoran setiap kali lapar. Ketika keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan, keuangan bisa dikelola dengan lebih baik dan pengeluaran yang tidak perlu bisa dihindari. Dengan demikian, memilih untuk terlihat miskin dan hidup sederhana tidak berarti mengorbankan kebahagiaan. Sebaliknya, justru menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna. Seperti menikmati taman yang indah tanpa terburu-buru, hidup bisa dijalani dengan lebih tenang, penuh rasa syukur dan kepuasan yang abadi. Alasan 4, belajar dari orang-orang sukses. Bayangkan kalian sedang bermain catur. Ada dua pemain. Satu yang selalu menunjukkan gerakan spektakuler tapi sering ceroboh, dan satu lagi yang tenang, fokus dan berpikir beberapa langkah ke depan. Pemain yang tenang dan fokus biasanya pemenang dalam jangka panjang. Sama halnya dengan kehidupan finansial, banyak miliarder yang kita kenal tampil sederhana dan tidak mewah. Seperti pemain catur yang tenang, mereka tidak merasa perlu memamerkan kekayaan karena lebih fokus pada strategi jangka panjang untuk membangun dan mempertahankan kekayaan. Orang-orang sukses ini mengerti bahwa menunjukkan kekayaan bukanlah tujuan utama. Seperti pemain catur yang fokus pada kemenangan akhir daripada gerakan mencolok, miliarder lebih memilih menginvestasikan uang untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada membelanjakannya untuk barang-barang mewah yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang terlihat dari luar, melainkan dari kestabilan dan keamanan finansial yang dimiliki. Selain itu, miliarder biasanya memiliki rencana keuangan yang jelas dan disiplin. Ini seperti pemain catur yang selalu memiliki strategi dan memikirkan langkah-langkah berikutnya. Mereka tidak membuat keputusan impulsif, melainkan mengikuti rencana yang telah disusun dengan hati-hati. Dengan memiliki rencana keuangan yang jelas, kekayaan bisa dikelola dengan bijak dan memastikan bahwa setiap langkah membawa lebih dekat pada tujuan finansial. Jadi, belajar dari orang-orang sukses ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kekayaan sejati tidak perlu tampil mewah. Sebaliknya, dengan hidup sederhana, fokus pada tujuan jangka panjang dan memiliki rencana keuangan yang disiplin, bisa membangun kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Seperti pemain catur yang cerdas dan terencana, kita juga bisa mencapai kesuksesan finansial dengan strategi matang
dan langkah bijak. Alasan 5. Menemukan diri sendiri. Bayangkan kalian berada di sebuah labirin. Jika terus mengikuti suara orang-orang dari luar yang berteriak memberi petunjuk, mungkin akan semakin tersesat. Namun jika berhenti sejenak, mendengar hati nurani, dan mengikuti insting, kemungkinan besar akan menemukan jalan keluar. Dalam kehidupan, mengurangi ego dan fokus pada nilai-nilai pribadi adalah seperti berhenti dan mendengarkan diri sendiri di tengah keramaian. Tanpa terjebak dalam keinginan untuk tampil kaya, kita bisa lebih memahami apa yang benar-benar penting. Ketika tidak merasa perlu mengikuti tekanan sosial, bisa membuat pilihan hidup berdasarkan prioritas sendiri. Ini seperti memilih jalur di labirin menggunakan peta yang dibuat sendiri, bukan peta orang lain. Fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan, bukan barang-barang mewah untuk mengesankan orang lain. Dengan demikian, hidup menjadi lebih autentik dan jujur pada diri sendiri. Mengambil kendali atas keuangan juga berarti mengendalikan masa depan, seperti menemukan jalan keluar dari labirin dengan mengikuti peta yang telah disusun. Mengelola keuangan dengan bijak berdasarkan prioritas pribadi membantu merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang, tidak lagi tergantung pada opini orang lain atau tekanan sosial, tetapi hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, terlihat miskin bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang menemukan diri sendiri, seperti petualang yang berhasil keluar dari labirin dengan mengikuti instingnya. Kita juga bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan dengan mendengarkan hati, hidup sesuai nilai-nilai pribadi, dan mengendalikan keuangan. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jika kalian menemukan informasi ini berguna dan ingin terus mendapatkan konten yang bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, tekan tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian merasa video ini bisa membantu orang lain, bagikan dengan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.